Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Pejuang Mantri. Baik ya, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung. Di video ini kita akan berlatih ya mengenai soal-soal latihan P3K Perawat. Dan jangan lupa teman-teman untuk like video ini dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Dan saya doakan semoga yang udah subscribe bisa keterima P3K di tahun ini. Amin. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke soal yang pertama. Seorang anak usia 14 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis osteosarkoma. Anak mengeluh nyeri pada area kaki kanan dengan skala nyeri 7. Nyeri dirasa hilang timbul dan terasa memberat jika kaki digerakkan. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Pemberian teknik distraksi. B. Kolaborasi pemberian analgetik. C. Ajarkan anak teknik relaksasi nafas dalam. D. Anjurkan anak untuk imobilisasi, terutama pada kaki kanan. Atau E. Kolaborasi pemberian terapi komplementer pada anak. Jawabannya B ya teman-teman, yaitu kolaborasi pemberian analgetik. Jadi nyeri ini merupakan salah satu keluhan pada pasien dengan osteosarkoma. Jadi di sini nyerinya dengan skala 7 ya teman-teman ya. Dan skala 7 ini tergolong nyeri yang hebat ya. Jadi tindakan yang paling tepat adalah penanganan kolaboratif dengan pemberian analgetik. Jawabannya B. Soal selanjutnya, neonatus usia 3 hari dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis hiperbilirubin. Hasil pemeriksaan didapatkan seluruh tubuh bayi dari wajah sampai ujung kaki tampak kuning. Urin berwarna kuning pekat dan kadar bilirubin total 18. Bayi direncanakan mendapat fototerapi, namun orang tua merasa khawatir dengan tindakan tersebut. Pertanyaannya, apakah komplikasi jangka pendek yang dapat terjadi pada kasus di atas? A. Kernicterus. B. Kerusakan neurologis. C. Hiperaktivitas. D. Bilirubin ensefalopati. Atau E. Gangguan perkembangan. Jawabannya D, yaitu bilirubin ensefalopati. Jadi hiperbilirubin ini adalah peningkatan kadar serum bilirubin dalam darah sehingga melebihi normal. Komplikasi yang dapat terjadi jika hiperbilirubin tidak segera ditangani adalah ensefalopati. Pada kondisi kronis dapat menyebabkan kernicterus yang nantinya dapat menimbulkan gejala sisa seperti hiperaktivitas, retardasi mental, dan keterlambatan bicara. Jadi jawaban yang paling tepat, ini kan komplikasi jangka pendek ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah D, yaitu bilirubin ensefalopati. Baik, soal selanjutnya, seorang anak usia 1 tahun dirawat di PICU dengan diagnosa medis meningitis. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kesadaran pasien koma, terpasang ETT yang terhubung dengan ventilator, terdengar nafas stridor, dan akumulasi sekret kental. Saturasi 88%, RR 55 kali per menit, dan suhu 37,6 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Kolaborasi pemberian antibiotik. B. Pemberian oksigen. C. Positioning. D. Suctioning. Atau E. Nebulisasi. Oke, jawabannya D, yaitu suctioning. Oke, di sini pasien mengalami penurunan kesadaran ya, dan terpasang ventilator. Jadi pada kasus seperti ini sangat rentan terjadi penumpukan sekret.
Dan suara nafas stridor, adanya akumulasi sekret, dan penurunan saturasi ini menandakan adanya gangguan pada airway ya teman-teman, airway. Tindakan yang harus segera dilakukan yaitu suctioning. Ini untuk membersihkan sekret dari jalan nafas. Jadi tindakan yang paling tepat ini adalah membebaskan airway-nya ya dengan cara suctioning karena adanya nafas stridor. Baik, soal yang keempat. Tuan A dirawat di ruang ICU dengan diagnosa medis STEMI anteroseptal. Pasien mengeluh sesak sudah berkurang, nyeri dada masih dirasakan, dan menembus ke punggung dengan skala 4. Perawat C melakukan pemeriksaan EKG pada Tuan A. Di lead manakah ST elevasi yang ditemukan pada pemeriksaan EKG pada Tuan A? A. Lead 1 dan AVL. B. Lead 2, lead 3, dan AVF. C. Lead V1 dan V2. D. Lead V3 dan V4. Atau E. Lead V1, V2, V3, dan V4. Oke, jawabannya E ya teman-teman, yaitu lead V1, V2, V3, dan V4. Baik, di sini ada lokasi di mana letak ST elevasi pada pasien STEMI. STEMI lateral itu lead 1, AVL, V5, dan V6. STEMI inferior lead 2, lead 3, dan AVF. STEMI septal lead V1 dan V2. STEMI anterior, lead V3 dan V4, STEMI posterior, lead V7, V8, dan V9. Sedangkan pada pertanyaan, ini STEMI anteroseptal ya teman-teman ya. Jadi STEMI anteroseptal ini gabungan antara anterior dan septum atau septal. Jadi teman-teman bisa menemukan elevasi pada lead V1, V2, V3, dan V4 ya. Karena ini adalah STEMI anteroseptal atau anterior dan septal ya. Jawabannya E. Baik, soal selanjutnya. Perawat mengevaluasi kondisi klien pasca kraniotomi 3 hari yang lalu. Manakah temuan pengkajian yang menunjukkan bahwa klien mengalami meningitis sebagai komplikasi dari pembedahan? A. Kernik sign negatif. B. Tidak ada kaku kuduk. C. Tanda Brudzinski positif. D. Skor GCS 15. Atau E. Refleks Babinski negatif. Jawabannya C ya teman-teman, yaitu tanda Brudzinski positif. Jadi gejala iritasi meningeal yang cocok dengan meningitis meliputi kaku kuduk, tanda Brudzinski positif, dan kernik positif. Untuk kaku kuduk ini ditandai dengan kekakuan dan nyeri pada leher yang biasanya dikeluhkan saat leher difleksikan. Tanda kernik positif ini saat klien merasa nyeri dan kaku pada otot hamstring ketika kaki fleksi maksimal pada lutut dan pinggul. Sedangkan tanda Brudzinski positif ini saat klien memfleksikan pinggul dan lutut sebagai respon dari fleksi kepala dan leher ke dada yang dilakukan oleh perawat. Oke, jawabannya adalah C ya teman-teman ya, tanda Brudzinski positif. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Nanti video kedepannya kita akan bersama-sama belajar lagi mengenai latihan soal P3K perawat. Dan jangan lupa teman-teman untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Salam dari Pejuang Mantri.